Perkenalkan, saya Sarah dari tim pelatihan Rumah Siap Kerja. Hari ini pelatihan online akan diisi oleh Coach Maria Ulfa yang berjudul Basic Financial Planning untuk Pebisnis Pemula. Oke, jadi selamat datang Coach Maria. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mungkin bisa disampaikan dulu materi-materi utama yang ingin disampaikan hari ini. Apa aja poin-poinnya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti untuk Kak Sarah bisa share screen di sini kan ya. Kan kalau dari saya bisa di ini kan nggak bisa di share langsung gitu, harus persetujuan dari ini kan ya, host. Dari host sama ini ada teknisi Rumah Siap Kerja di sini yang bisa baik, aku open ya untuk Coach Maria. Kenapa? Mungkin mau sharing sedikit mungkin materinya apa aja yang mau poin-poinnya. Jadi kita nanti ngebahas tentang apa ya, gimana sih ngadepin kalau misalnya ini kan kita bisnis itu lagi banyak sekali dihadapkan dengan adanya COVID ini, gimana caranya kita bisa survive ataupun nanti apa namanya tuh, kira-kira untuk bisa terus berjalan itu harus seperti apa? Kita harus memiliki keuangan yang seperti apa, basic financial yang seperti apa, sehingga bisnis kita nanti bisa bertahan. Karena kan kita nggak tahu ya pandemik ini akan sampai kapan gitu. Entah itu sampai akhir tahun ini, ataukah setelah PSBB ini berakhir berarti semua bisnis bisa berjalan lagi, itu kan kita nggak tahu. Jadi preparation untuk bagaimana mempersiapkan keuangan kita, keuangan bisnis kita, sehingga nantinya minimal bisa berdamai dengan COVID lah. Oke, baik Coach. Mungkin sebelum mulai ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk peserta pelatihan online. Pertama, para peserta diharapkan untuk mute mic supaya suaranya tidak bergema. Kedua, diharapkan juga untuk tidak present screen saat narasumber sedang menyampaikan materi. Dan ketiga, dilarang menggunakan kata-kata kasar yang mengandung konten negatif. Sekiranya apabila ada yang ingin ditanyakan atau sekedar ingin menyampaikan pendapat, untuk para peserta harap izin terlebih dahulu dan diinfokan lewat chat terlebih dahulu sebelum unmute dan bicara. Oke, berikut adalah sedikit reminder untuk para peserta pelatihan untuk mengikuti tata tertib pelatihan online dari Rumah Siap Kerja. Saya persilahkan Coach untuk menyampaikan materi. Silakan Coach. Ini udah bisa di share screen belum? Sudah bisa Coach. Saya share screen aja langsung. Iya, di present aja. Ya. Nggak bisa ya sebentar. Jadi kayaknya agak susah ini untuk share screen-nya karena ternyata di drive-nya masih kalau misalnya ini nggak bisa share screen, saya langsung ngomong aja kali ya. Halo? Ya, halo, bisa langsung bicaranya. Ada materi, apa namanya, PowerPoint yang sudah saya siapkan, cuman sepertinya karena ini saya pakai laptop suami saya, jadi drive-nya nggak bisa kebuka yang punya ini, jadi mungkin saya langsung aja untuk materi tentang basic financial planning ini gitu.
Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang basic financial planning, tentu itu nanti akan terbagi menjadi dua ya, basic financial planning untuk pribadi dan untuk bisnis. Nah, yang akan kita omongin di sini nanti mungkin di awal akan saya omongin sedikit tentang bagaimana kita mengatur keuangan secara pribadi, tetapi kesananya adalah bagaimana mengatur keuangan bisnis kita agar bisa bertahan, karena kita tahu sendiri di masa pandemi ini banyak sekali bisnis-bisnis, terutama UKM-UKM ataupun bisnis-bisnis yang masih baru awal-awal itu belum tikar, banyak yang PHK karyawan, bahkan yang besar-besar pun banyak yang melakukan PHK. Kemudian apalagi bisnis-bisnis yang masih kecil, tapi di sisi lain ada juga bisnis-bisnis yang justru malahan tidak terganggu atau muncul karena adanya pandemi ini gitu. Maksudnya dengan adanya pandemi ini justru menguntungkan, ada beberapa pihak yang diuntungkan selain penjual masker dan yang alat-alat kesehatan dan sebagainya gitu. Tapi banyak juga beberapa bisnis yang memang bisa tetap berjalan, bahkan malahan omsetnya bisa meroket walaupun sedang masa-masa pandemi seperti ini. Nah, materinya yang pertama, kalau misalnya kita ngomongin bisnis di masa pandemi, kita mau jual apa sih gitu? Jualan apa sih yang kira-kira bisa membuat kita bisa survive di bisnis ini? Nah, yang pertama kita harus tahu adalah kita harus mengerti calon pembeli kita dulu. Calon pembeli kita itu masalahnya itu apa? Kita kan sekarang sedang masa-masa di mana kita harus di rumah aja, kemudian menjaga jarak, social distancing. Apa sih sebenarnya kebutuhan orang-orang yang ada di rumah aja? Kita harus tahu calon pembeli kita itu punya masalah apa, dan kita harus memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Itu bagaimana kita nantinya akan ketemu gitu antara kebutuhan dan ketersediaan kita untuk pelanggan gitu. Kalau misalnya kita jualan tas nih, saya jualan tas, nawarin orang-orang yang sekarang lagi di rumah aja, mungkin ada yang beli gitu. Saya ditawarin tas atau saya jual tas, mungkin ada yang beli. Tapi mau dipakai kemana, kan kita sekarang lagi di WFH gitu. Jadi agak kurang sesuai dengan kebutuhan atau masalah yang sedang dihadapi oleh konsumen saat ini gitu. Dan kemudian ada juga beberapa perubahan perilaku yang harus kita perhatikan. Kalau misalnya teman-teman melihat di banyak artikel sekarang ini sudah ada, jadi ada 4 mega shift gitu, yang perubahan customer behavior gitu, perubahan perilaku konsumen. Dari mulai yang pertama adalah ada stay at home lifestyle. Jadi di rumah aja itu ada keuntungan, ada kerugian gitu. Kalau misalnya kita lihat dari sisi keuntungannya, banyak juga gitu. Di rumah aja ini berarti kan kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, kemudian segala sesuatu yang tadinya dilakukan di luar, yang tadinya dilakukan di kantor, dilakukan di sekolah, itu harus dilakukan di rumah. Nah, sekarang ini banyak sekali, saya nih, pengalaman saya pribadi, sebenarnya kalau misalnya orang memenuhi kebutuhan orang yang stay at home itu apa sih gitu. Begitu WFH, mulai WFH, yang saya beli adalah meja dan kursi yang PW, biar bisa bekerja dengan nyaman dari rumah gitu. Nah, itu kan berarti kan salah satu kebutuhan yang timbul karena adanya WFH ini gitu. Salah satu kebutuhan yang tadinya ya itu nggak penting-penting amat kan, ya mungkin kalau misalnya kita nggak WFH nggak terlalu butuh tuh meja atau kursi, tapi sekarang begitu harus WFH jadi pengen beli kursi, jadi pengen beli meja gitu. Ataupun anak-anak kan tadinya sekolah, kalau di rumah terus kan mereka juga bosan, jadi jualan alat-alat mainan anak-anak, kemudian meja-meja kecil untuk mereka belajar, kebutuhan anak selama di rumah lah, itu banyak sekali. Jadi banyak sekali justru bisnis-bisnis yang kemudian timbul dari adanya WFH ini, pola perilaku konsumen perubahan yang dia di rumah terus ini gitu, di rumah aja, karena kan bosan. Terus ada juga kalau misalnya yang tadinya rumah ini baik-baik aja ya, tapi begitu kita di rumah aja kok seperti ada yang kurang terus gitu, kayak kayaknya harus ada hiasan di sini,
mau beli sesuatu untuk menghias ujung sana gitu. Jadi sesuatu kebutuhan-kebutuhan yang akhirnya timbul dari WFH ini yang tadinya tidak ada. Kemudian perubahan perilaku konsumen yang kedua adalah bottom of the pyramid. Kalau misalnya teman-teman tahu dan belajar pasti tahu kalau misalnya piramida ini Maslow, atau piramida Maslow kan ya, piramida Maslow itu yang tertinggi itu hierarkinya adalah self esteem atau aktualisasi diri. Tapi sekarang orang itu selama ada corona ini kebutuhan yang paling dasar yang harus dipenuhi terlebih dahulu, kebutuhan sandang pangan papan, tetapi lebih kepada kebutuhan akan kesehatan. Orang mulai peduli kan dengan kesehatan, yang penting keluarga saya bisa aman, bisa selamat. Makanya orang-orang yang jualan vitamin laku keras, orang-orang yang jualan masker pada saat awal-awal ada corona ini juga laku keras gitu. Kemudian yang ketiga itu kebutuhan-kebutuhan itu juga bisa kita jadikan sebagai peluang untuk bisnis gitu. Kemudian yang ketiga go virtual. Go virtual itu semua kan sekarang digital. Contohnya pelatihan di RSK ini aja sekarang bisa diakses sama semuanya melalui digital ini gitu. Yang tadinya kita harus datang ke tempatnya, harus datang ke lokasi RSK di Jakarta, sekolah kita harus semuanya dari rumah, kontak fisik tidak ada lagi gitu dari adanya si corona ini. Akhirnya semuanya harus go digital. Begitupun bisnis berarti kan harus dipaksa untuk digital. Walaupun dia tadinya tidak digital, tapi dengan adanya ini mau nggak mau ya harus digital. Sekarang bisnis pelatihan, terutama jasa ya. Kalau misalnya kita lihat banyak sekali kayak yang training and development, bisnis jasa yang tadinya udah ada agenda di bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, itu kan kayak lagi banyak-banyak training dan lain sebagainya, harus di cancel semuanya karena nggak boleh ada acara-acara seperti itu. Akhirnya ya kalau misalnya kita nggak bisa memutar otak untuk gimana caranya bisa membuat itu menjadi online, yaitu kita akan mati gitu, tergerus oleh bisnis-bisnis yang lain. Makanya kita harus mengikuti perubahan perilaku itu gitu. Banyak sekali kalau misalnya teman-teman lihat, banyak sekali seminar-seminar, kemudian pelatihan-pelatihan yang tadinya mungkin kita tidak bisa akses, sekarang bisa diakses dari online aja, dari rumah saja gitu. Kemudian kebutuhan yang keempat, maksudnya perubahan perilaku yang keempat adalah empathic society. Jadi kebutuhan akan berempati gitu. Kebutuhan berempati itu bisa dilihat kalau misalnya kita lihat sekarang di websitenya kitabisa.com, kemudian dompet duafa, itu sangat orang-orang sangat peduli sekali dengan adanya pandemi ini. Jadi orang lebih care sama orang lain, makanya mereka mencari cara biar mereka bisa berbagi sama orang lain gitu, kemudian berbagi. Kalau misalnya kita berbagi, tapi kita misalnya menggalang donasi gitu ya, kita menggalang donasi tapi pakai nama kita pribadi, itu kan orang pasti akan meragukan. Makanya orang sekarang ada banyak sekali yang menyediakan jasa-jasa semacam itu, semacam kitabisa.com, banyak sekali yang menyediakan hal seperti itu. Yang berikutnya, saya akan memberikan gambaran ke teman-teman. Sebenarnya selama WFH ini pengeluaran kita jadi lebih sedikit atau jadi lebih banyak sih gitu. Kalau misalnya yang saya rasakan sendiri setelah dirinci, coba deh teman-teman rinci gitu, teman-teman tulis betul-betul pos yang hilang pada saat WFH apa, tapi kemudian di sisi lain teman-teman coba tuliskan juga pos yang muncul pada saat WFH. Apakah lebih banyak atau lebih sedikit? Kalau saya sendiri mengalami bahwa pos yang muncul setelah WFH ini justru malahan lebih banyak, jauh lebih banyak dibandingkan dengan memang ada banyak sekali yang terutama yang besar gitu ya hilang, semacam kalau saya daycare kayak gitu kan nggak ke mall, itu kan udah nggak lagi ya, tapi ternyata
selama di rumah aja kita jadi yang tadinya merasa baik-baik aja, jadi harus ada beli sesuatu. Kemudian beli mainan anak-anak, terutama tuh banyak beli mainan anak-anak karena mereka cepat bosan. Kemudian beli perintilan-perintilan kayak baju piyama. Siapa yang merasa kalau misalnya ternyata selama di rumah aja itu jadi banyak beli piyama. Bahkan mungkin nanti lebaran juga ada yang pakai daster atau pakai piyama karena Ini udah baru. kemudian sekarang apa yang harus kita lakukan gitu? Apa yang harus kita lakukan secara pribadi dulu sebelum kita masuk ke yang bisnisnya? Secara pribadi dulu, yang pertama pastikan kita mempunyai penghasilan. Kita punya penghasilan dari apapun itu, entah itu gaji kalau misalnya yang kerja, kalau misalnya usaha berarti kan dari usaha kita, baik bulanan, penghasilan mingguan itu wajib harus ada. Kemudian yang kedua meluangkan waktu untuk apa? Untuk bersama-sama keluarga. Kalau misalnya sudah berkeluarga, ngobrol sama suaminya tentang finansial mau dibawa seperti apa, diobrolin lagi ulang. Kemudian yang ketiga isi neraca. Jadi cash flow kita tahu cash flow kita, pengeluaran kita seberapa banyak. Kalau nggak ditulis, itu nanti akan cuma dibayangkan aja. Jadi kalau cuma dibayang-bayang itu kayak, oh ya dia punya duit gitu. Misalnya sekarang, oh ya punya duit dari ini mau lebaran tuh THR. Tapi ternyata setelah dihitung-hitung ulang, duit THR itu habis dengan begitu saja gitu kalau kita nggak tulis. Jadi semuanya harus tercatat. Nah, kita masuk ke perencanaan keuangan bisnis. Jadi kalau misalnya ngomongin tadi bisnis yang muncul itu banyak sekali. Teman-teman juga mungkin yang tadinya di sini juga mungkin ada yang tadinya tidak pernah bisnis sama sekali, kemudian karena melihat peluang, jadi ada jualan makanan. Atau yang beberapa teman saya ada yang tadinya dia ya kerja kantoran seperti biasa, tapi karena kelamaan di rumah, akhirnya dia coba-coba bikin sesuatu, bikin salad buah, dan itu ternyata laku dijual sama lingkungan sekitarnya dan teman-teman kerjanya dia gitu. Nah itu kan bisnis yang muncul. Rata-rata bisnis yang muncul seperti ini yang baru sekali berjalan ataupun yang sudah berjalan tapi tanpa pencatatan, rata-rata pasti masih mencampur adukan antara keuangan pribadi sama keuangan bisnis. Nah ini yang harus digarisbawahi bahwa di dalam perencanaan keuangan bisnis, yang pertama syaratnya adalah kita memisahkan rekening antara rekening pribadi dengan rekening bisnis. Tidak boleh sama sekali dicampur, karena kalau misalnya sudah dicampur, udah deh kita merasa punya uang gitu, padahal itu uang modal. Kita merasa punya uang, padahal itu omset yang belum dipotong sama ini itu gitu. Jadi ketika nanti kita mau membeli sesuatu lagi atau kita mau berbelanja bahan baku ternyata habis dipakai karena pemakaian pribadi. Perencanaan keuangan itu apa sih? Perencanaan keuangan itu adalah memperkirakan bagaimana posisi dan kondisi keuangan kita, keuangan bisnis kita di masa yang akan datang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendek aja dulu deh, tapi kalau misalnya kita ngomongin di saat pandemi kayak gini, kita nggak bisa ngomongin hanya sebulan 2 bulan ya. Jadi kalau misalnya kata beberapa trainer itu mengatakan, siapa sih orang yang paling senang pada saat ini? Orang yang paling senang saat ini adalah orang yang punya dana cadangan. Jadi baik dana cadangan pribadi maupun cadangan bisnis. Kalau orang bisnis yang punya karyawan terutama itu dia punya dana cadangannya minimal sampai bulan September. Minimal sampai bulan September punya dana cadangan, itu mungkin bisnisnya akan aman. Jadi karena rata-rata kalau misalnya di awal-awal itu agak kesulitan untuk memisahkan itu, makanya harus ada pencatatan perencanaan keuangan ini. Bagaimana cara membuat perencanaan keuangan bisnis ini? Yang harus dilakukan adalah dicatat tentu. Dicatat dengan apa? Kan kalau misalnya kita ngomongin pencatatan keuangan pasti berhubungan sama akuntansi ya. Akuntansi bisnis, kita nggak perlu akuntansi yang belibet, yang apa namanya tuh,
pakai standar akuntansi nasional itu ya, standar akuntansi. Kita catat secara ini aja dulu, karena kan kita misalnya baru masih mulai bisnis nih. Misalnya saya baru mulai WFH ini jualan salad misalnya gitu. Itu kan berarti pencatatannya juga pasti masih yang tidak ribet gitu, yang sederhana sekali gitu. Jadi dari situ kita catat dulu. Pokoknya semua pengeluaran harus catat. Entah itu kebutuhan untuk misalnya cetak stiker nih, stiker satu cuma 1.000 nih atau 2.000 itu pun harus catat. Dan harus syaratnya untuk membuat perencanaan keuangan adalah semua ada catatannya. Tiap transaksi itu usahakan ada bondnya. Kalau kita nggak ada bondnya kan kita beli bahan baku kan ada bond. Nah, bond itu simpan. Kemudian kalau misalnya kita yang nggak ada bondnya, kita tulis di buku atau kita tulis di kertas. Pokoknya ada satu tempat penyimpanan khusus untuk semua itu gitu, untuk semua catatan-catatan itu sehingga nanti bisa dimasukkan ke dalam buku perencanaan keuangan ini. Kalau misalnya jangka pendek berarti ininya berapa lama, bisa dibuat bulanan, bisa juga dibuat triwulan, bisa dibuat 4 bulanan atau tahunan gitu. Kalau yang baru berarti kan bulanan, ya cobain aja. Diperpendek lagi per minggu juga bisa gitu. Per minggu nanti kemudian di akhir bulan kita totalin menjadi sebulan seperti apa. Kalau jangka panjang terutama itu tujuannya adalah untuk biasanya untuk pengembangan bisnis ya. Nah, kenapa kita harus membuat pencatatan keuangan secara sederhana ini? Kita akan mengetahui kondisi keuangan usaha yang sedang dijalankan. Kemudian kita juga akan tahu berapa uang yang kita punya saat ini dari bisnis kita. Kadang-kadang banyak sekali orang yang bisnisnya itu lancar gitu, maksudnya yang beli banyak. Tapi kita nggak tahu uang cash yang kita punya itu ada berapa. Atau untung atau rugi sih usaha ini, maksudnya keuntungannya tuh berapa persen sih sebenarnya, nutup atau enggak gitu, atau hanya plus-plus aja gitu. Itu kan harus dicatat, kalau nggak dicatat kita nggak tahu. Kemudian uang di perusahaan digunakan untuk apa aja? Apakah digunakan untuk investasi, operasional, apakah semuanya digunakan untuk operasional semua atau pendanaan dan sebagainya. Itu merupakan kenapa kita harus melakukan pencatatan. Jadi saya mau kasih gambaran juga seperti ini. Ada yang pernah nggak mengalami seperti ini? Saya membuka usaha 5 bulan yang lalu, tetapi kenapa seluruh modalnya habis tidak tersisa? Mungkin dari teman-teman, coba dipikirkan yang udah yang misalnya punya bisnis, atau saya mulai bisnis usaha nih dari 5 bulan atau 1 bulan atau 2 bulan yang lalu, tapi jualannya laku, tapi ternyata modalnya itu habis nggak bersisa gitu. Mungkin ada yang seperti itu. Pelanggannya masih banyak, tapi saya tidak pernah tahu apakah bisnis saya untung atau tidak. Jika menguntungkan, berapa keuntungannya? Ada yang membeli itu atau tidak? Mungkin banyak juga yang mengalami seperti itu. Terutama yang baru-baru mulai belajar bisnis. Kan Oke, kalau misalnya kita ngomongin bisnis di awal-awal, bukannya kalau misalnya di awal-awal kita tuh harusnya promosi ya. Iya, promosi sangat penting. Promosi sangat penting. Di awal-awal itu biasanya orang-orang jor-joran untuk promosi. Tapi kalau misalnya tidak dicatat, promosi itu ada feedback-nya nggak gitu. Promosi itu kan kita biasanya kalau misalnya yang berbayar, terutama menghabiskan uang gitu ya, berbayar itu ada feedback-nya nggak? Kita pernah nggak evaluasi itu gitu? Kita pernah nggak evaluasi bahwa si promosi yang kita lakukan itu feedback-nya berapa banyak sih ke kita? Sebenarnya efektif nggak sih melalui promosi itu gitu? Nah itu di awal memang harus promosi, tapi tidak kalah penting juga pencatatan ini. Kalau misalnya tidak dicatat semua pengeluaran, ya akhirnya itu tadi, kok bisnis saya berjalan tapi modalnya habis gitu. Bahkan di bulan ke-6 bisa-bisa gulung tikar karena modalnya sudah habis. Dulu zaman masih awal-awal menikah gitu ya, itu kan saya jualan, suami saya jualan pempek tuh. Kemudian kita ngitung-ngitung, kita hanya ngitung begini saja, kita hanya menghitung
karena kita nggak bikin sendiri, jadi kita ngambil di orang, kita ngambil misalnya 50.000, kita jual 80.000. Wah, kita mikirnya kan untung nih 30.000. Tapi kita nggak memikirkan, kita memikirnya cuma untungnya 30.000, berarti kalau misalnya 10 kejual, kita dapat untung 300.000 gitu. Tapi kita nggak memikirkan bahwa ada biaya-biaya lain yang melekat di situ. Si tempe tadi kita ambil dari Bandung, jadi harus ada ongkos kirim dari Bandung ke sininya. Kemudian itu di package dikemas ulang sama kita, packagingnya juga kita beli, terus kita juga kasih label seperti itu. Nah, akhirnya setelah dihitung-hitung, kita kan merasa oh ya 300.000, akhirnya 300.000 ini misalnya 10 tadi itu 300.000 itu kita pakai dulu atau enggak, kita oh ya udah, kita merasa udah untung gitu. Tapi ternyata nggak ada untungnya sama sekali karena itu biaya-biaya lainnya kita tidak hitung. Makanya bisnis itu tidak berjalan bisa juga yang pertama karena kita salah memperhitungkan harga pokok penjualan. Yang tadi contoh dari saya itu adalah kesalahan dalam menghitung harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu nanti jadi semakin laku, maka semakin habis modal kita karena harga pokoknya salah, udah salah duluan gitu. Kemudian yang kedua, produk dijual secara kredit biasanya. Produk dijual secara kredit, piutangnya perputarannya lama, ada nggak yang seperti itu? Menjual barangnya kredit, perputarannya lama sehingga modalnya banyak tertanam di sana, ya akhirnya modalnya habis. Gitu. Banyak yang seperti itu. Makanya perlu dicatat dalam laporan keuangan. Di dalam laporan keuangan itu isinya ada apa saja sih? Nanti ini mungkin teman-teman yang di sini kalau misalnya mau PowerPoint-nya bisa saya share. Saya ada kendala dari sayanya ini untuk membagikan PowerPoint presentasinya. Bisa saya share, bisa minta melalui Rumah Siap Kerja mungkin ya. Jadi bisa langsung dilihat, karena kalau misalnya ngedengerin saya ngomong aja seperti ini mungkin agak kurang jelas dibandingkan dengan melihat PowerPoint-nya juga gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat dari laporan keuangan itu ada berapa sih? Ada yang namanya neraca. Neraca itu menjelaskan nilai aset, kewajiban, dan modal perusahaan pada periode tertentu. Kemudian ada laporan laba rugi juga, perubahan modal, dan laporan arus kas. Kalau misalnya teman-teman kesulitan untuk males gitu mencatat, mungkin sekarang ini banyak juga aplikasi-aplikasi yang baik di Android maupun di App Store yang bisa melakukan pencatatan akuntansi ini, pembukuan gitu. Yang saya tahu ada yang dari KUKM, Kementerian Keuangan, Kementerian UKM, itu tuh namanya Lamikro kalau nggak salah. Jadi teman-teman juga bisa coba untuk itu, tinggal masukin. Nah, tapi harus dipahami dulu gimana caranya memasukkan itu gitu, karena di situ kan nanti ada entry datanya itu kan sistem ya. Jadi sistem itu kan cuman kita harus tahu mengoperasikannya dulu gitu. Di situ ada bisa membuat laporan laba rugi, terus neraca, arus kasnya juga ya kita bisa tahu dari situ gitu. Itu salah satu aplikasi, ada banyak sekali aplikasi. Itu gratis, tidak berbayar. Banyak aplikasi lain yang berbayar juga. Dan itu untuk yang baru mulai itu pas banget gitu, maksudnya nggak ribet sama sekali gitu. Nah, kemudian di sini saya munculkan juga kalau misalnya mungkin kalau misalnya ini karena harus dilihat ya, karena ini ada kayak tabel neraca dan lain sebagainya gitu. Saya mungkin akan bisa nanti kita langsung tanya jawab aja biar lebih enak ya, karena nggak melihat ke screen, jadi nggak melihat ke share screen-nya, jadi agak susah. Ya, kemudian ada apa saja sih biasanya di dalam neraca itu? Yang pertama adalah income yang kita hitung, pemasukan. Yang apa saja sih yang harus dicatat pertama? Kalau misalnya pertama banget, apa sih yang harus dicatat gitu? Pemasukan kas terutama ya. Kita pemasukannya dari mana saja? Pemasukannya dari mana saja?
dari penjualan, dari modal, dari apapun itu, pokoknya entah itu dari investasi, itu semuanya dicatat, ditulis. Kemudian nanti ada juga cost, biaya-biaya yang timbul itu semuanya harus dicatat. Misalnya biaya gaji, biaya sewa, biaya upah, listrik, telepon dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang apalagi untuk bisnis yang baru rumahan atau yang baru mulai itu tidak diperhitungkan. Kita bikin makanan nih misalnya, bikin kue. Kan ini bikin kuenya di rumah, jadi listriknya nggak perlu diperhitungkan dong. Salah sekali gitu, harus diperhitungkan, harus tetap diperhitungkan karena itu termasuk ke dalam beban biaya yang harus kita bayar nantinya. Setelah bisnis ini kita bayar listrik pribadinya 2 kali lipat dari itu, berarti kan itu ada yang salah, nanti salah juga ke harga pokok penjualannya jadinya gitu. Kemudian ada juga cash flow. Oh, waktunya 5 menit lagi. Ada juga cash flow. Cash flow ini catatan pengeluaran dan budgeting selama 1 bulan, 1 kali periode penghasilan lah gitu. Jadi 1 bulan itu kita harus catat tadi pemasukannya apa saja, kemudian beban-beban biaya yang harus kita bayarkan apa saja, sehingga nanti kita ketahuan cash flow-nya seperti apa. Dari rutin pemasukannya bulanannya berapa, terus pengeluaran rutin setelah ditetapkan berapa, sehingga nanti keluarlah cash flow itu lancar atau tidak lancar tergantung dari yang kita lakukan itu, bisa kita jalankan itu. Kalau misalnya cash flow-nya tidak positif atau cash flow-nya tidak lancar, seperti apa gitu? Melakukan perencanaan penjualan. Jadi kalau misalnya kita punya stok, untuk yang udah berjalan bisnisnya, kita punya stok, kita jual-jualin dulu stok yang udah ada. Jangan produksi dulu. Jangan memproduksi lagi gitu. Kan kalau misalnya bisnis baju, ini misalnya, bisnis baju itu jangan stok lagi yang baru-baru, walaupun ini sekarang ini mau lebaran, tapi kita masih punya stok nih. Kalau misalnya stoknya tidak dihabiskan, ya berarti uang kita justru akan semakin banyak keluar gitu. Kemudian kita coba untuk menjual produk atau jasa yang dibutuhkan saat ini. Misalnya ada beberapa toko online shop baju, produsen baju yang saya kenal jadi memproduksi masker. Itu kan juga perpindahan karena dia melihat kebutuhan akan masker itu luar biasa besar, jadi dia mengambil pasar di situ gitu. Mungkin kalau misalnya secara pencatatan hanya seperti itu saja yang harus dilakukan. Kalau misalnya kita baru mulai, ya tadi harus mencatat semua pengeluaran, semua pemasukan, jadi kita nanti tahu. Kalau misalnya tidak dicatat, nanti hasilnya akan miss gitu. Mungkin secara materi itu aja dulu. Dikembalikan lagi ke moderatornya, Mbak Sarah. Oke, terima kasih Coach. Kalau misalnya ada pertanyaan, biar kita langsung take aja. Mungkin banyak yang nggak paham karena kita nggak bisa share screen di sini ya, sorry banget. Oke, kita lanjut aja ya ke pertanyaan dari peserta pelatihan ya. Oke, ini ada pertanyaan pertama dari Rinawati. Apakah ada bisnis yang bisa bermodal di bawah 500.000, Coach? Atau lebih baik kita menyimpan saja uang 500.000 tersebut untuk menghadapi pandemi ini? Gimana, Coach? Yang nanya mungkin bisa ini nggak, ngobrol nggak? Saya mungkin bisa nanya. Mungkin bisa tunjukin videonya atau mic di bawah 500.000. Coach, ya di bawah 500.000 nih, misalnya kita punya kayak sisa THR yang udah THR, terus sisanya udah dikeluarin buat kebutuhan, terus 500.000 lagi ada nih. Apakah kita lebih baik memulai bisnis dengan uang itu atau kita justru saving? Itu aja sih pertanyaan. Kalau misalnya kita punya cukup dana, itu mendingan di-save untuk dana cadangan. Tapi kalau misalnya kita mau memulai bisnis, untuk 500.000 ke bawah, saya rasa kita lihat dulu kemampuan kita bisanya apa. Misalnya kita bisa bikin sesuatu nih, misalnya kayak bikin tadi salad kan modalnya nggak besar ya. Bikin salad buah yang lagi sekarang rame itu yang ada kejunya di atas, itu kan nggak besar. Mungkin dengan 300.000 udah bisa mulai bisnis itu dan bisa dijual ke teman-teman kalau misalnya memang punya kemampuan untuk itu. Atau bisnis-bisnis lain yang sesuaikan saja sama kemampuan kita dulu gitu, karena modalnya kan masih terbatas gitu. Nggak
jangan yang terlalu apa ya, aku pengen yang gimana gitu. Pokoknya yang sederhana aja dulu yang bisa kita lakukan dengan modal yang sekecil mungkin itu. Bisa aja, nggak ada salahnya memulai bisnis kalau memang passion kita ada di situ. Tapi makanya tadi tergantung punya passion apa nggak di bidang itu. Kalau misalnya tidak punya passion, agak susah juga kalau misalnya kita ngambil barang ke orang, nantinya justru malahan modalnya nggak cukup kalau misalnya kita ngambil barang ke orang dulu, karena kita harus nyetok. Mungkin ada lagi yang mau di ini? Sudah sih, Coach, sudah cukup jelas. Oke, jadi harus passion dulu ya, baru kita baru mulai. Sesuaikan sama passion kita sih menurut aku. Jadi kayak kalau misalnya kita punya passion di masak, ya udah kembangin aja di situ. Dengan modal itu bisa kok gitu. Kayak bikin dimsum nih, bikin dimsum itu kan nggak sekarang ini juga banyak loh. Saya aja nyetok dimsum banyak banget gitu di rumah. Itu kan mungkin jadi salah satu ide bisnis untuk yang lagi di rumah aja gitu, daripada gabut kan ngapain, udah dijadiin modal aja, nanti siapa tahu bisa berkembang. Oke, terima kasih Coach jawabannya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Terima kasih, Mbak Rina. Ada lagi? Kayaknya agak banyak nih. Agak banyak. Oke. Ini dari Kak Asep Suherman. Bagaimana strategi finansial baik bisnis maupun memenuhi kebutuhan hidup bisa berjalan baik dengan kondisi serba terbatas saat ini? Dikhawatirkan kalau kita tetap bisnis kita tidak jalan dan bisa berpengaruh dengan cash flow, keuangan pribadi atau rumah tangga. Terima kasih. Nah, tadi balik lagi ya, dilihat dari kita harus melihat apa sih yang sekarang lagi dibutuhkan sama orang. Kalau misalnya bisnis kita mau jalan gitu, jangan pokoknya karena saya bisanya bikin misalnya karena saya bisanya bikin kue, mau nggak mau orang harus beli kue saya pokoknya bisanya cuma bikin kue, ya udah saya mau jual kue. Atau saya punya bisnis tas nih, mau nggak mau orang harus beli tas saya, kan nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus melihat si konsumen itu sebenarnya butuhnya apa gitu. Yang tadi balik lagi, kita harus bisa memberikan solusi kepada konsumen apa yang menjadi permasalahannya dia gitu. Kalau misalnya bisnis yang kita jalankan tidak bisa memberikan solusi kepada konsumen, maka ya itu mendingan mungkin di save aja duitnya gitu. Karena agak susah kalau misalnya kita memaksakan, apalagi di seperti ini pasti orang ngekip banget nih, punya dana cadangan itu benar-benar harus buat bertahan gitu. Karena kalau misalnya kita memaksakan diri untuk memulai bisnis saat ini, sementara kita tidak tahu apa yang akan kita berikan, solusi apa yang kita berikan kepada konsumen, ya agak susah juga gitu untuk bisa berjalan. Tapi banyak sekali yang muncul kayak sekarang bikin hampers lebaran, yang kalau misalnya bisnis yang sudah berjalan, itu mungkin dirubah caranya aja, bisa dirubah cara promosinya, cara untuk berjualan ke konsumennya seperti apa gitu. Itu ada lagi? Ada lagi nih. Bentar. Oke, dari Kak Eviana. Kak Ulfa, Kak Maria Ulfa, aku mau tanya, misalnya kita punya usaha ternak lele, kemudian terkena pandemi, dan kebanyakan yang ambil lele ini si warung-warung lesehan jadi berkurang. Bagaimana kita menanggulangi insiden seperti ini? Nah ini banyak juga dialami ya. Lele, kemudian ayam, mungkin ayam kemarin harganya sempat jatuh sekali gara-gara ya itu kan, ayam itu kan terutama yang ayam atau ini lele juga kan berarti B2B ya. B2B itu business to business. Jadi bisnis kita mensuplai restoran-restoran, warung-warung, kemudian catering seperti itu. Dan itu rata-rata kan sekarang pada tutup semua. Nah, gimana caranya biar tetap bisa bertahan? Ya kemarin saya dengar, jadi ini ada satu trainer juga
yang dia punya bisnis sama B2B seperti ini, dia supply ke restoran. Dia supply ke restoran di awal Maret itu, akhir Maret itu dia benar-benar harus, nah di sini itu peran seorang leader ya, misalnya seorang pemimpin itu benar-benar lagi di ini kan di masa yang seperti ini gitu. Apa yang harus dilakukan sementara dia punya lebih dari 50 karyawan gitu, lebih dari 50 karyawan, sementara bisnis dia itu B2B yang mensuplai restoran-restoran di mana sekarang ini semuanya pada tutup. Gimana caranya biar bisa tetap berjalan, dia tidak memphk karyawannya dan malahan bisa surplus gitu. Nah, akhirnya dia memutar otak sampai di akhir, tapi memang keputusannya harus diambil cepat ya. Di akhir April itu dia mengambil keputusan untuk B2C. Tadinya dia B2B 70%, B2C bisnis to customer-nya cuma 30%. Nah, dia ganti strategi langsung B2C. B2C-nya itu udah harus di atas 50% untuk bisa menutupi semua biaya-biaya operasional yang biasa harus dia keluarkan setiap bulan seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi biasa mensuplai warung, mensuplai ini, coba deh tawar-tawarin ke rumah-rumah. Kayak sekarang kan bisa belanja, orang kan malas ke pasar, jadi kita tawarin aja nih kalau misalnya mau belanja, di-share, di-blast di WhatsApp, di sosial media dan lain sebagainya, itu bisa yang tadinya B2B beralih ke B2C, langsung ke konsumen. Walaupun memang mungkin penjualannya tidak sebesar waktu kita masih B2B, waktu kita masih mensuplai restoran, karena kan sekali kalau misalnya kita restoran, mungkin sekali suplai berapa puluh kilo gitu, sementara kalau ke rumah tangga kan paling kita beli lele misalnya gitu kan cuma sekilo 2 kilo udah ini kan. Tapi kalau banyak kan ya nggak ada yang tahu gitu kan. Sekarang ada beberapa juga kayak yang beli yang kayak gitu kan gas tip segala macam, itu bisa coba untuk langsung ke konsumen aja gitu. Mungkin LFP bisa ngobrol kalau misalnya dia mau ini. Fiana ya. Mbak Fiana silakan kalau mau langsung tanya-tanya dan ngobrol langsung sama Coach Mariani. Halo, Ya, Mbak Evi. ini makasih makasih kesempatannya. Saya mau ilmu yang tadi itu berarti kita lebih ke gencarin ke sosmednya berarti ya. Iya, pokoknya bisnis to customer-nya. Kalau sosmed itu kan lebih langsung ke konsumen kan, jadi coba sosmed, coba tawar-tawarin lewat WA dan lain sebagainya deh, pokoknya berbagai cara ngomongin ke tetangga apa segala macam. Ini selama ini supply untuk restoran berapa satu bulannya bisa ya bisa berapa kilo? Bisa hampir 1 kuintal juga sih. Berarti udah memang agak susah ya kalau misalnya untuk mencapai itu gitu, untuk mencapai 1 kuintal kalau kita hanya berjualan ke rumah-rumah. Tapi sekarang ini ada teman saya di Facebook, dia jualan ini loh, maksudnya kayak gitu-gitu kebutuhan dia ngumpulin, jadi benar-benar ngejualin barang-barang yang seperti itu ke orang-orang, dan itu banyak juga yang ini. Tergantung kita coba deh promosi lebih atau enggak kita pakai paid promote atau apa yang ini yang lumayan pintar. Jadi memang promosinya harus lumayan kalau misalnya kita mau ke B2C gitu. Oke. Kalau selama ini setelah ada ini penjualannya turun berapa banyak? Ya lumayan lah, hampir 40-an lah. Tapi benar masih bisa nutupin pos ininya, operasional dia. masih bisa, apalagi terutama untuk bahan baku makannya itunya. Pakan ikannya ya, bukan yang cukup berat ya. Itu juga yang dia sama ternak ayam kayak gitu-gitu banyak sekali. Makanya kemarin tapi ada turun harga nggak dari situ? Kalau kita untuk mensiasati biar banyak pelanggan masuk, itu pun juga kita benar-benar ngasih promo gitu biar banyak yang mau gitu. Nah iya sih, mungkin sekarang kayak gitu sih kalau misalnya dilihat dari masalah yang sekarang ya, solusinya satu-satunya ya dengan beralih dari B2B tadi ke B2C langsung. Baik, coba saya akan jalankan. Terima kasih ya Kak. Sama. Sama ini sih Kak, tadi aku ada satu lagi tanya, jadi ada 2 pertanyaan.
untuk tentang laporan keuangan aja sih sebenarnya. Kan kalau untuk pemula itu biasanya kita pakai laporan laba rugi sama arus kas aja tuh. Yang untuk neraca kan mungkin agak sedikit bingung karena pos-pos akun-akunnya kan agak sedikit ribet gitu. Nah, lebih baik kita tetap hanya menggunakan laporan laba rugi atau kita harus pakai neraca juga Kak untuk awal-awal seperti ini? Eh, coba tapi kalau misalnya ini harus dipelajari dulu ya betul-betul karena nanti untuk masuk ke neraca itu kan dari laporan laba ruginya harus benar, dari arus kasnya juga harus benar dulu gitu. Kalau misalnya selama ini dikerjain sendiri atau ada orang khusus untuk mengerjakan ini? Selama ini semua laporan saya kerjain karena saya kan basicnya akuntansi juga, akuntansi. Jadi saya lebih prepare, lebih percayakan diri sendiri. Tapi kan kalau untuk memberikan mandat orang lain kan masih agak bingung, agak takut. Apalagi ini masih manual kan, kemungkinan salahnya lebih banyak. Sekarang ini banyak juga loh, coba pakai aplikasi aja kalau misalnya aplikasi itu jadi kita tinggal masukin ini entry yang tadi itu arus kas mainnya dimasukin itu nanti udah langsung muncul laporan laba rugi posisi keuangannya udah langsung muncul di situ jadi akan lebih memudahkan kita kalau misalnya untuk mencoba dulu gitu kan kita nanti baru kalau misalnya udah ini ternyata oke juga nih mungkin bisa pakai yang lebih bagus ini kan untuk yang basic sekali bisa pakai ini bisa pakai yang tadi saya bilang itu dari UKM bisa pakai Pro cobain dulu Lamikro coba pakai itu deh di aku tulis nih bisa pakai Lamikro itu dari KUKM Kementerian UKM itu bisa dicoba gampang banget kalau misalnya apalagi kalau misalnya mbaknya tahu akuntansi itu gampang udah tahu gitu kan pos-posnya yang harus dimasukin yang masuk kas yang masuk utang mana yang masuk pengeluaran mana gitu itu kan udah tahu. Oke, terima kasih Kak. Maaf banyak pertanyaan. Ini masih ada yang mau ditanya atau gimana? Iya, maksudnya kolom pertanyaan ditutup. Ini cuma ada beberapa pertanyaan di sini untuk Coach Maria. Oke, dari Kak Fauzan Atala mau bertanya, untuk scale up usaha kita, jenis permodalan seperti apa yang bisa kita peroleh? Sama satu lagi, contoh cash flow positif, Kak, saya belum gitu paham. Yang mana? Fauzan Atala. Tentang scale up ya? Scale up ya. Oh, scale up usaha jenis modalnya seperti apa yang bisa kita peroleh? Usahanya di bidang apa? Jasa atau barang atau jasa? Di bidang barang, Kak. Oh, barang. Ya, minuman. Kenapa? Ya, minuman. Oh, minuman. Ya. Ini terkena ini banget nggak? Sejak adanya corona, jadi terdampak sekali atau tidak? Iya, terdampak, Kak. Ini saya jual di kampus, Kak. Karena corona ini kampus libur, jadi emang mandek jadinya. Jualannya hanya di kampus aja, nggak jualan di mana-mana gitu. Kita distribusiin di kampus, kalau di luar kampus kita lebih ke open PO. Ya mungkin ya karena sekarang kan kampus semuanya libur, terus ya yang kemarin kayak gitu kayak libur. Ini mau nambah modal atau mau kayak gimana? Iya Kak, nambah modal. Ini stok barangnya masih banyak nggak? Nggak terlalu sih Kak, nggak terlalu banyak. Permintaan semenjak Maret itu sebelum diliburkan itu udah mulai turun. Nah itu nambah modalnya. Jadi kalau misalnya masih stoknya masih ada, kemudian permintaannya turun, menambah modal itu peruntukannya untuk apa dulu? Untuk ini produksinya Pak. Jadi kayak saya kan kopi susu ya. Jadi untuk pembelian kopinya sendiri dan juga peralatannya. Oh, jadi ini ya apa namanya? Modalnya habis atau gimana nih kalau misalnya? Ya, modalnya sisa sedikit. Oh, modalnya sisa sedikit, jadi harus ini modal lagi gitu. Nah nanti apakah
kalau misalnya apalagi di sekarang ini kan bisnis-bisnis minuman kayak gitu lagi kurang sekali ya, karena kan kafe tutup, ini tutup gitu. Jadi mungkin ditahan dulu, kalaupun misalnya mau nambah modal, dicari dulu formulanya biar menaikkan permintaan dulu gitu. Baru cari permodalan yang memang cocok untuk bisnisnya, karena kalau sekarang kita nambah modal nih, stok barang lagi banyak, sementara permintaan turun, itu juga nggak menjadi solusi gitu, malahan kita akhirnya menumpuk stok yang bikin cash kita tertahan di situ gitu. Jadi emang harus menaikkan permintaan dulu ya sebelumnya ya, Kak? Jadi lebih baik cari dulu misalnya kalau udah ketemu nih, oh ternyata permintaannya tetap banyak. Oke, bisa kita scale up modal lagi gitu. Tapi kalau misalnya permintaannya ternyata turun, kita masukin modal lagi, investasi. Sekarang siapa yang mau investasi kalau misalnya di masa-masa kayak gini? Kan agak susah juga orang, kalau misalnya kita mau minta investasi orang agak susah. Atau kita minta investasi ke pihak lain agak susah. Jadi lebih baik dana kita itu digunakan dulu untuk keperluan yang lain. Sementara ini mungkin dihitung ulang dulu, kemudian dicari tahu gitu permintaannya itu udah seperti apa sih, posisi kita itu di konsumen itu seperti apa, kebutuhannya sebutuh apa konsumen sama produk kita, sehingga kita perlu scale up modal. Gue duluan nih. Siap Kak, paham Kak. Sama satu lagi tadi Kak yang contoh cash flow itu ketika cash flow positif. Kayak cash flow positif gimana? Ya, contoh sesuatu yang membuat cash flow usaha kita itu menjadi positif Kak. Tadi saya belum begitu paham pas Kak akan jelasin. Jadi gini, rasionya liquid atau tidaknya si ini kita itu adalah 2:1. Kalau misalnya kita asetnya ada 2, utangnya 1, itu berarti cash flow kita positif. Maksudnya misalnya gini, kita punya modal, kita punya uang 10 juta. Utang kita hanya setengahnya. 2:1 kan berarti. Nah, itu berarti cash flow kita positif, karena jangan sampai uang kita, modal kita 10 juta, aset kita 10 juta, sementara utang kita juga 10 juta. Itu nggak bisa gitu. Kalau misalnya kita punya uang cash atau kita punya kas 10 juta, kita punya utang juga mungkin secara liquid itu terlalu liquid, jadi harus diputar, jadi ada dana yang tertahan kan, jadi sebaiknya diputar. Jadi cash flow yang positif itu perbandingannya 2:1 ya, antara ini sama hutang gitu, antara aset dan hutang. Coba dilihat lagi, makanya harus dilihat lagi asetnya berapa, hutangnya berapa. Oke. Ya, paham Kak. Makasih banyak Kak. Sama-sama. Terakhir ya, siapa? Terakhir dari Kak Putri Kurahman. Bagaimana dengan bisnis reseller seperti yang dicontohkan tadi, membuat laporan atau pembukuannya? Kalau reseller itu sebenarnya ya, reseller itu kan kita nggak harus ada data. Yang penting kalau resellernya masih apa ya, skalanya masih kecil, berarti kan kita ngambil ke orang lain kemudian langsung dijual, ya udah kita catat aja pemasukannya berapa, modalnya berapa, pemasukannya berapa, sama biaya-biaya yang kita keluarkan, udah itu aja. Nggak perlu yang aset kita ada berapa dan sebagainya. Kalau misalnya kita stok barang, itu kalau misalnya kita stok barang, mungkin bisa dilihat juga stoknya ada berapa, jadi nanti apa yang akan dilakukan dengan stok kita itu kita nanti akan tahu gitu. Jadi uang kas masuknya ada berapa, pemasukan setiap harinya, pemasukan setiap minggunya, pemasukan setiap bulannya itu catat semuanya, sama pengeluaran, udah itu aja kalau reseller sih. Karena kan kalau reseller kan hanya dari sananya misalnya 10.000 kita jual 15.000, ya udah berarti selisih itu kan keuntungan kita gitu, berarti kan nggak terlalu ribet, nggak terlalu banyak. Dengan listriknya berapa, masuknya berapa. Oke, satu lagi nih, Nasionalnya nggak perlu ini segala macam. ada pertanyaan menarik nih satu lagi. Instrumen investasi dari Puan, Oke. Instrumen investasi yang tepat saat ini apa? Kalau mau beli logam mulia bisa di mana? Selain toko emas. Instrumen investasi itu banyak, jadi bisa pakai apa ya,
saham mungkin kalau misalnya yang ini, tapi itu kan terlalu sekarang saham. Jadi kalau misalnya mungkin yang menurut Lantang sekarang harga saham lagi turun sekali, saatnya untuk beli sebenarnya. Logam mulia sekarang justru malahan lumayan tinggi kan harganya. Jadi kalau misalnya dolar juga bisa, kalau misalnya teman-teman swap alokasi, walaupun itu berakibat ke nilai rupiah kita nantinya jadi agak turun ya. Kayak di 2008, 98 itu kan banyak orang yang akhirnya pada saat krisis itu investasi ke dolar karena habis itu langsung nilai rupiahnya turun kan jadi naik. Bisa apa aja sih? Bisa pakai apa namanya tuh? Misalnya saham yang kecil-kecilan kayak gitu juga bisa, atau logam mulia juga boleh. Tapi logam mulia kan sekarang harganya mungkin tinggi ya. Dia lagi tinggi. Justru kan bukan saatnya untuk beli gitu, untuk jual. Ya, oke, ini ada lagi nih pertanyaan terakhir dari Dwi. Oke. Jika kita bisnis sistem stok barang bagi pemula, kendalanya kan di pemasaran coach. Strategi apa yang harus kita lakukan agar stok segera habis? Jual sell strateginya. Jadi jual stok itu sebanyak-banyaknya. Jadi kalau misalnya ambilnya sedikit aja dari keuntungannya, ambil seminimal mungkin aja sementara. Yang penting stok barang kita habis terjual. Karena kalau misalnya stok terlalu banyak, uang kita tertahan di situ. Sekarang orang juga mau beli-beli. Ini bisnisnya apa? Barang apa ya? Pokoknya apapun itu ambil keuntungannya, misalnya yang tadinya kita ngambil keuntungan 30%, coba aja diminimalisir sekali dulu dengan sell gitu. Jadi cuman 10% atau yang penting BP aja, yang penting balik modal aja dulu gitu. Yang penting balik modal sehingga uang kita bisa balik gitu. Karena kalau misalnya uang kita tertahan di situ kan akhirnya mengganggu cash flow kita ya. Kita nggak bisa belanja barang lagi, kita nggak bisa punya dana untuk mengupah karyawan. Itu aja. Ada lagi? Atau sudah cukup? Cukup kayaknya, udah waktunya juga udah habis. Jadi terima kasih Coach Maria atas sharing ilmunya dan jawab pertanyaan soal ini ya lebih banyak jawab pertanyaan karena saya nggak bisa share screen-nya. Kalau misalnya mungkin nanti bisa saya share ke Sarah ya. Iya bisa. Nah, itu kalau misalnya teman yang mau minta mungkin bisa. Karena sebenarnya udah saya bikin lengkap sekali, lumayan lah ya, maksudnya untuk ada contoh apa namanya, ada contoh neracanya juga, ada contoh kasusnya juga gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau belajar tentang ke basic finansial gitu, maksudnya bagaimana cara pembukuan sederhana itu mungkin